Salam, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara, rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita kembali di pagi hari ini saya menjumpai Bapak Ibu Saudara semua melalui program Motivasi Pagi. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam surat Ibrani pasal 6 ayat 16. Bunyinya demikian. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri segala perbantahan. Amin. Saudara-saudara terkasih, dalam kehidupan sehari-hari manusia sering menggunakan sumpah untuk meneguhkan janji atau pernyataan, terutama dalam situasi di mana kepercayaan dipertaruhkan. Sumpah itu diberikan atas nama sesuatu atau seseorang yang dianggap lebih penting, lebih tinggi untuk memperkuat komitmen dan menyelesaikan perselisihan. Dalam Ibrani pasal 6 ayat 16, kita diajak untuk merenungkan bagaimana sumpah yang diberikan memiliki makna sebagai tanda penguatan dan penyelesaian. Saudara-saudara, ayat ini mengungkapkan bahwa manusia cenderung mencari kepastian dalam hubungan mereka dengan sesama. Ketika ada perselisihan atau keraguan, sumpah menjadi cara untuk mengakhiri perbantahan. Hal ini menunjukkan bahwa manusia memiliki keterbatasan untuk mempercayai satu sama lainnya tanpa penguatan tambahan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sumpah dilakukan atas nama otoritas yang lebih tinggi karena manusia mengakui adanya kekuatan atau nilai yang jauh lebih besar daripada dirinya. Dalam konteks rohani, hal ini mengingatkan kita untuk selalu menyandarkan janji dan komitmen kita kepada Allah yang adalah otoritas tertinggi. Firman-Nya adalah ya dan amin, sehingga sumpah yang terkait dengan janji Allah pasti akan ditepati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam ayat berikut penulis menekankan bahwa Allah memberikan janjinya disertai sumpah sebagai penguatan bagi kita. Allah yang tidak pernah berdusta memberikan pengharapan yang kokoh kepada orang percaya. Ini menunjukkan bahwa jika manusia mencari kepastian melalui sumpah, Allah sendiri telah memberi kepastian tertinggi melalui janjinya yang tidak berubah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, lewat bagian firman Tuhan ini, apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kita? Pesan yang pertama adalah kebutuhan akan otoritas yang lebih tinggi. Saudara-saudara terkasih, manusia secara alami mencari sesuatu atau seseorang yang memiliki otoritas lebih tinggi sebagai dasar untuk memperkuat pernyataan atau komitmennya. Hal ini menunjukkan keterbatasan manusia dalam memastikan kebenaran atau keadilan hanya melalui dirinya sendiri. Renungan ini mengingatkan kepada kita bahwa otoritas tertinggi sebenarnya hanya ada pada Allah, yang menjadi landasan tertinggi dalam setiap keputusan atau janji. Pesan yang kedua adalah pentingnya kepercayaan dan kesetiaan. Bapak Ibu Saudara terkasih, sumpah biasanya digunakan untuk menghilangkan keraguan dalam hubungan antar manusia. Ayat ini mengajak kita untuk merenungkan betapa pentingnya menjaga kepercayaan dan kesetiaan dalam hidup sehari-hari. Jika manusia membutuhkan sumpah untuk menyelesaikan perselisihan, kita diingatkan untuk hidup sebagai orang yang berintegritas, sehingga perkataan kita dapat dipercaya tanpa memerlukan penguatan tambahan. Pesan yang ketiga adalah Allah sebagai pribadi yang tidak pernah gagal menepati janjinya. Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, dalam konteks Ibrani 6, Allah memberikan janjinya kepada Abraham disertai sumpah untuk menegaskan kepastian janjinya. Allah yang sempurna tidak perlu bersumpah,
tetapi dia melakukannya demi meyakinkan umatnya akan kesetiaannya. Renungan ini mengajarkan kepada kita untuk menaruh pengharapan sepenuhnya kepada Allah yang tidak pernah mengingkari janjinya. Pesan yang keempat adalah mengakhiri perselisihan dengan bijak. Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan yang diberkatin Tuhan, ayat ini menunjukkan bahwa sumpah digunakan untuk menyelesaikan perselisihan. Kita diingatkan untuk menjadi pembawa damai dan mengakhiri konflik dengan cara yang bijaksana. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat merenungkan bagaimana ucapan atau tindakan kita dapat menjadi jalan untuk mendamaikan dan bukan memperkeruh keadaan. Pesan yang kelima bagi kita adalah integritas dalam perkataan. Saudara-saudari, kekasih-kekasih Tuhan, ayat ini juga mengarahkan kita untuk merenungkan bagaimana kita dapat menjadi pribadi yang jujur, sehingga perkataan kita memiliki bobot dan tidak memerlukan sumpah untuk dapat dianggap serius. Sebagaimana Yesus mengajarkan dalam Matius 5 ayat 37, jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Karena itu, melalui ayat ini kita diajak untuk hidup dengan menjadikan Allah sebagai pusat otoritas dan meneladani kesetiaan serta integritasnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, biarlah melalui bagian firman Tuhan ini kembali kita diingatkan untuk senantiasa hidup dengan bijaksana. Jangan asal bicara, jangan asal mengikat janji dengan bersumpah, karena segala sesuatu membutuhkan pertanggungjawaban. Oleh sebab itu, hiduplah sesuai dengan firman Tuhan, maka hidupmu akan dipercaya oleh orang lain, sehingga engkau tidak perlu menguatkan segala komitmenmu melalui sumpah dan janji. Oleh sebab itu, mari kita jalani hari ini dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat di dalam Tuhan, maka engkau akan menikmati segala kebaikan dan kemurahan Tuhan sepanjang hari ini. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus berkati Bapak, Ibu, Saudara semua, hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Amin, haleluya, shalom.